Saul Niguez mulai unjuk gigi di Chelsea. Saul Niguez tampil apik saat Chelsea mengalahkan Tottenham Hotspur. Thomas Tuchel menilai Saul perlahan mulai melewati masa adaptasi yang sulit di Chelsea. Chelsea berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0 di Stamford Bridge pada laga leg pertama semifinal Piala Liga Inggris yang digelar pada Kamis 6 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan The Blues lahir dari Kai Havertz dan gol bunuh diri dari Ben Davies. Manajer Chelsea Thomas Tuchel melakukan perubahan formasi pada laga ini yang berbuah manis. Ia menanggalkan formasi 3-4-2-1 yang biasa diandalkannya dengan memainkan formasi 4-2-3-1 saat jumpa Spurs. Formasi 3-4-2-1 memang tak berjalan dengan baik di beberapa laga terakhir. Salah satu pemain yang tampil apik menunjang perubahan formasi Thomas Tuchel ini adalah Saul Niguez. Pemain asal Spanyol ini bermain solid menjadi poros ganda di lini tengah Chelsea bersama dengan Jorginho. Dikutip dari WhoScored, Saul Niguez bikin 2 tembakan, mencatatkan presentasi akurasi umpan sebesar 87% dan 7 tackle sukses. Performa apik Saul di laga ini sekaligus menjawab banyak keraguan atas kualitasnya. Pasalnya, ia tampil kesulitan beradaptasi di Chelsea sejak ia dipinjam dari Atletico Madrid pada Januari lalu. Thomas Tuchel turut memuji performa Saul Niguez di laga kali ini. Manajer asal Jerman itu menilai bahwa Saul Niguez perlahan sudah melewati masa adaptasi yang sulit di Inggris. Jika Thomas Tuchel tetap bermain dengan formasi 4-2-3-1 ini, tentu menjadi berkat tersendiri bagi Saul. Ia bisa bermain di posisi favoritnya yaitu gelandang bertahan. Hal yang tak didapatnya sebelumnya bersama dengan The Blues dikarenakan kerap dipasang di sayap. Dia telah belajar dari pengalamannya pada masa-masa awal di sini. Dia mungkin tak menyangka akan seperti ini, kata Thomas Tuchel dikutip dari Independent. Sekarang dia pasti lagi sosoknya di awal yang kesulitan saat pindah di Inggris. Saya sangat senang dia memiliki penampilan seperti itu. Ini adalah kemajuan yang sangat besar, jelas Thomas Tuchel. Chelsea tak bisa menghukum Lukaku seperti Arsenal pada Aubameyang. Kenapa? Tak seperti Arsenal yang mengasingkan Aubameyang dari skuad utama. Chelsea melakukan tindakan yang berbeda ketika sang penyerang andalan Romelu Lukaku berbuat ulah di hadapan publik. Belum genap sepekan terlewati sejak wawancara Lukaku dengan Sky Sport mengudara ke publik. Pada sesi tersebut, penyerang berdarah Belgia itu mengutarakan kecintaannya terhadap klub lamanya yakni Inter Milan. Publik menduga bahwa Chelsea bisa menerapkan hukuman yang sama seperti Arsenal kepada Aubameyang. Sang pelatih Mikel Arteta tak main-main. Ia menyingkirkan Aubameyang dari skuad sekaligus mencabut ban kapten dari lengannya. Namun kenyataannya tidak. Thomas Tuchel memberikan kesempatan untuk tampil sejak menit awal pada leg pertama semifinal Piala Carabao Cup pada Kamis 6 Januari 2022 dengan Tottenham sebagai lawannya. Mengapa Chelsea tak menghukum berat Lukaku seperti yang dilakukan Arsenal pada Aubameyang? Mantan penyerang Aston Villa Gabriel Agbonlahor memiliki analisisnya sendiri di mana uang menjadi pertimbangan Chelsea. Saya pikir ketika dia menghabiskan begitu banyak uang, Anda harus membawanya kembali. Aubameyang, dia sedikit lebih tua, mungkin dia sudah tidak memiliki nilai jual, kata Agbonlahor seperti yang dikutip dari Express Sport. Awalnya mungkin mirip, tapi masalah yang terjadi pada Lukaku di Chelsea berakhir dengan cepat. Sang pemain hanya butuh waktu beberapa hari untuk muncul ke permukaan dan mengucapkan permintaan maaf kepada publik. Mereka tidak bisa melakukan itu dengan Lukaku. Tidak peduli apapun yang pelatih inginkan, Anda punya aset senilai 100 juta pound di sana. Anda tidak bisa membiarkannya di U23. Dia harus menemukan cara untuk mengembalikannya. Dia telah meminta maaf kepada Chelsea TV dan sudah waktunya untuk berpaling, pungkasnya. Legenda Chelsea sodorkan ide minta Chelsea boyong pemain Indonesia. Bagaimana caranya?
legenda Inggris Danny West mencoba menemukan bakat sepak bola Indonesia berikutnya dalam peran yang aneh. Mantan bintang Chelsea ini ingin pemain Indonesia itu berlatih di klub top Eropa. Memang selama ini sangat sulit bagi setiap penggemar sepak bola untuk menyebutkan nama pemain Indonesia yang pernah belaga di level paling atas. Dan kini Danny West memiliki misi untuk mengubahnya. West adalah direktur teknis program pembinaan sepak bola jangka panjangnya disebut Garuda Select. Dia mengambil pemain U17 dari Indonesia dan memungkinkan mereka untuk berlatih dan bermain di sekitar Inggris dan Italia. Bukan rahasia lagi, masih kurangnya pesepak bola Asia yang bermain di level paling atas. Dan kini, Danny West melakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan hal itu terjadi lagi. Salah satu negara secara khusus yang kekurangan pemain bintang di level paling atas adalah Indonesia. Negara di Asia Tenggara ini tak memiliki pemain di Liga Top Eropa manapun. Nama Elkan dari Ipswich U23 adalah satu-satunya pemain tim nasional Indonesia yang kini sedang merumpun di Liga Inggris. Menurut Transfer Market, talenta paling mahal di Indonesia adalah Asnawi Mangkualam yang bermain untuk Asnan di kasta kedua sepak bola Korea Selatan. Dia bernilai 375.000 pounds. Namun, West yang kini berusia 55 tahun tengah bekerja untuk lebih banyak mencetak talenta muda dari Indonesia dan berkembang di Eropa. Idenya adalah agar klub-klub top melihat para pemain dan menantangani mereka. Namun dia juga membiarkan bintang muda berkembang dan mempersiapkan target nasional yang lebih besar seperti kualifikasi untuk Piala Dunia 2030. Prospeknya dengan diberikan kesempatan mengikuti pelatihan profesional di Eropa, sehingga bisa menunjukkan sekilas bagaimana rasanya menjadi pesepak bola, menguji kekuatan fisik dan mental mereka. Garuda Select secara rutin memainkan pertandingan melawan beberapa akademi terbaik di dunia, termasuk Arsenal dan Chelsea, untuk menunjukkan kemampuan mereka di pertandingan tersebut. Perjalanan para pemain muda diikuti publikasi di acara TV dan video YouTube secara teratur tentang kemajuan yang dibuat para pemain di camp. Dan bukan hanya Wise yang mengikuti program ini sejak lahir pada Januari 2019. Des Walker yang bermain untuk Nottingham Forest dan Sheffield Wednesday juga menjadi pelatih. Dia seperti Wise sangat bersemangat dengan proyek ini. Masih harus dilihat seberapa sukses Walker dan West bersama Garuda Select yang baru-baru ini bermain melawan tim muda Gillingham yang terletak di Kent.